menyentuh tentang adab menjaga kehormatan masjid daripada kotoran, walaupun kotoran itu tidak najis. Seperti kotoran mata, seperti masyarakat kotoran hidung, seperti ludah pun juga bahagian daripada benda kotor tapi tidak najis. Dalam bab ini ada berbicara tentang ludah. Ludah ini dalam bahasa Arab ada beberapa sebutan. Yang pertama namanya taflu, tafala itu meludah walaupun hanya percikan sedikit, angin dan ada percikan sedikit, itu namanya tafala. Ada ludah namanya al-busaq. Al-busaq yakni cecair yang dikeluarkan daripada mulut dan itu namanya busaq. Ada namanya nukhamah. Nukhamah itu kahak yang dikeluarkan orang kalau dengan suaranya, itu namanya nukhamah. Ketiga-tiga ini dilarang, hatta walaupun sekedar percikan sedikit untuk meludah di masjid. Fil hadis dinyatakan, idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuq amamahu fa innama yunajillah ma dama fi musallahu. Kalau seseorang itu berdiri salat, maka hendaklah dia tidak meludah ke hadapan, karena dia sedang berbicara dengan Allah selagi mana dia berada di dalam salatnya. Wala an yaminihi, janganlah meludah ke kanannya juga, disebabkan fa inna an yaminihi malakan, sebelah kanan ada malaikat. Wal yabsuk an yasarihi aw tahta qadamihi falyadfinha. Kalaupun mesti meludah, meludahlah ke sebelah kiri. Kiri itu bukan sini ya, karena di sini pun juga ada malaikat, tapi sebelah kiri lebih ke hadapan macam tu. Atau meludah ke bahagian kaki dan juga ditutup dengan tanah, karena merujuk bahwa masjid dahulu bawahnya lantainya itu tanah. Jadi sebagai kafarah, sebagai balasan akan atau sebagai hukuman kepada orang yang salah karena meludah di masjid, menutup ludah itu dengan tanah tadi supaya tidak nampak kotor bagi manusia yang lainnya. Kita dapat memahami di sini ludah itu tidak najis. Kalau najis tidak akan diperintahkan untuk ditutup, tapi dibuang atau dibersihkan dengan air. Oleh karena ludah itu tidak najis, walaupun ianya kotor, diperintahkan untuk ditutup dengan tanah. Dan juga, tapi kalau zaman sekarang masjid itu karpet, indahnya masya Allah. Of course dalam hal ini tak boleh nak meludah dalam karpet kemudian digosok dengan tidak seperti itu. Dalam riwayat yang lain, kalau seorang terpaksa meludah, maka meludahlah pada pakaiannya. yakni diletakkan pada pakaiannya, kemudian digosok seperti ini. Supaya apa? Supaya tak sampai dia mengalir dan jatuh ke bawah kalau tidak digosok dengan pakaiannya. Faham tom? Ini semua untuk menjaga kehormatan masjid. Jadi kadang-kadang orang jangan korek-korek kuping kemudian dia bersihkan dengan masjid. Itu bahagian daripada mengotori masjid. Atau dibersihkan kotoran matanya kemudian dia, atau dikorek hidungnya kemudian dia usap dengan karpet masjid, tak boleh. Atau dia korek giginya pun kemudian dia digunakan karpet masjid untuk bersihkan tangannya. Itu bahagian daripada hal yang dilarang. Kalau sebagaimana ludah tadi yang kecil, apalagi yang lebih besar sedikit atau sampai kepada kahak dilarang. Yang kotoran-kotoran lain pun juga dilarang karena demi menjaga kebersihan masjid. Faham tom? Kebersihan masjid itu dijaga dari segala halnya. Jangan pakaian kita sudah kerja, contohlah kerja bengkel, mungkin sudah hitam, kita punya pakaian duduk pergi masjid, karpet pun akan juga kotor dengan pakaian kita. Usahakan menjaga kebersihan masjid sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah kita jaga kebersihannya, rumah Allah lebih utama. Nah, lalu bagaimana dengan orang kalau meludah di luar masjid? Adakah boleh meludah ke hadapan qiblah atau tidak?
Kalau tadi di masjid dilarang meludah ke hadapan karena sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak dalam keadaan sholat atau di luar masjid contohnya, kita ingin meludah ke arah qiblah. Di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan larangan itu adalah di masjid ketika orang dalam keadaan sholat. Tapi di luar masjid tidak dalam keadaan sholat, tidak menjadi permasalahan untuk meludah ke arah manapun juga. Pendapat yang kedua, pendapat yang lebih warak dan berhati-hati untuk menghormati arah kiblat di mana kita menghadap kepada Allah dengan mengarah kiblat ketika sholat. Penghormatan yang perlu kita beri kepada arah kiblat tidak meludah ke arah kiblat. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man tafala tijahal qiblati jaa yaumal qiyamati tafluhu baina ainaihi." Siapa orang yang dia meludah ke arah kiblat, nanti di hari kiamat ludahnya itu akan ada pada wajahnya, akan dibawa ludahnya di hari kiamat nanti, wala'iyadzubillah. Untuk menghormati arah qiblah. Nah, Sayyidina Mu'adz ibn Jabal mengatakan, saya tidak pernah meludah ke arah sebelah kanan selama saya hidup. Ya, ini tak pernah, mulai saya Islam tak pernah meludah ke arah kanan karena menghormati arah kanan tersebut. Nah, wal hadits fa in lam yaf'al falyabsuq fi thawbihi thumma liyakhruj bihi. Orang yang tak boleh meludah karena di masjid ke arah kiblat ataupun ke arah mana saja, maka meletakkan ludah itu pada pakaiannya, fi thawbihi. Kemudian bawalah ludah itu keluar masjid demi untuk tidak mengotori masjid. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, ayasurru ahadukum an yabsuqa fi wajhihi. Adakah kamu itu mahu diludahi pada wajahmu? Kalau tidak, janganlah meludah ke hadapan karena kamu sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.